Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Syahadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman nafuzu bihima yawmal ma'ad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhan nas ittaqullaha sirran wa alaniyah la'allakum turhamun. Para hadirin hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah. Tuan hormati Tengku Imam Syekh Masjid beserta para pengurus-pengurus masjid. Tuan hormati seluruh para hamba-hamba Allah, kaum muslimin sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah. Para hadirin sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah. Perbedaan antara muslim dengan yang non muslim sangat jelas, di mana dengan perbedaan itu jelas orang muslim itu si muslim, yang bukan muslim ia bukan muslim. Maka di antara perbedaan yang sangat menonjol, Rasul pernah bersabda, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang-orang yang mendirikan solat, maka orang-orang itulah yang menegakkan, yang mengokohkan akan Islam itu sendiri. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang-orang yang tidak mendirikan solat, maka jelas orang itulah yang menghancurkan akan Islam itu sendiri. Maka luntuan pegah saja, perbedaan yang muslim dengan non muslim sangat-sangat jelas, sangat-sangat nyata. Lalu para hamba Allah, orang-orang yang melakukan solat, mereka mengharap apa daripada Allah? Tentu bermacam-macam alam pikiran manusia. Nah, yang jawab, mereka mengharap surga Allah. Salah, baik. Ada orang-orang yang Allah tanya, irana kepun sebayang, saya mengharap akan ridha Allah. Itu pun super baik. Orang-orang yang tidak melakukan solat, sekiranya kita bertanya, kenapa irana hana sebayang, apa yang kau harap? Mereka takkan pernah mampu memberikan jawaban. Maka dari itu para hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum Rasul 14 abad lebih telah bersabda hadis yang sedemikian rupa. Allah telah berfirman dalam kalam kadimnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Maknanya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Cuma Allah saja yang mengetahui hakikat daripada makna Alif Lam Mim itu sendiri. Tidak ada manusia yang mengetahui apa makna daripada Alif Lam Mim itu. Cuma gambaran para ahli-ahli marifat, mereka berkata alif itu adalah Allah, lam itu adalah latifun,
Mim itu adalah malakun. Benar dan tidak, wallahu a'lam bisawab. Kalau memang laginya makna, maka latifun itu bermakna lembah lembut. Kalau alif itu bermakna Allah, maka Allah itu zat yang maha suci, zat yang wajib wujud zat itu. Kalau mim itu adalah malakun, berarti singgasana kerajaan maknanya. Maka idang susunan makna, Allah itu zat yang maha lembah lembut, yang memiliki segala kerajaan-kerajaannya. Artinya Allah dalam mengatur makhluk-makhluknya penuh dengan segala kelembutan-kelembutan. Tidak ada sembrono Allah dalam mengatur segala kerajaan-kerajaannya. Setelah itu para hamba Allah berkata, "Dzalikal kitab," inilah Al-Quran suci. "La raiba fihi," tidak ada satu keraguan apapun yang telah kuceritakan dalam kitab suci ini. "Hudal lil muttaqin," kitab suci ini yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah merupakan pondasi dasar hidayah yang sangat menyentuh jiwa bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jelas Quran suci ini para hamba-hamba Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, Quran ini pembawa hidayah bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi Quran yang bisa membawa hidayah kepada orang yang takwa adalah lahirnya beriman kepada Allah, batinnya pun beriman kepada Allah. Lahir beriman kepada Allah itu apa? Mereka melakukan iman secara zahir, karena lahirnya iman beda dengan batinnya iman. Jadi lahirnya iman dia mengucap dua kalimah syahadat. Lahirnya iman dia mendirikan solat. Lahirnya iman dia melakukan puasa. Lahirnya iman dia menunaikan zakat. Lahirnya iman dia menunaikan haji ke Baitullah. Itu kan lahirnya iman. Batinnya iman itu apa? Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada malaikat Allah, dia percaya kepada kitab Allah, dia percaya kepada malaikat Allah, dia percaya kepada hari kiamat, dia percaya wa khairihi wa syarihi min Allah. Jadi para hamba Allah, baru Quran ini bisa membawa hidayah kepada orang-orang yang takwa, dengan catatan orang yang takwa itu harus mesti dia beriman lahir kepada Allah dan beriman secara batin kepada Allah. Baru Quran ini mampu mendorong si pemeluknya akan terhidayah kepada Allah, akan menjadi manusia yang takwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah, pakan tak pegah lagi jan. Karena bila lahirnya dia beriman kepada Allah, pada batinnya dia tidak beriman kepada Allah sampai kiamat dunia ini, maka Quran takkan bisa memberikan hidayah kepada mereka. Nabi Dali nyo menyonyo cerita ni menyonyo tabah nada kalian. Cerita ni dulu hidang-hidang Aceh para hamba Allah untuk dihantam akan bangsa Aceh yang kuat dan kokoh kekuatan mereka dikarenakan kokoh iman yang ada dalam hati-hati mereka. Maka senjata mesin tak akan mampu mengalahkan senjata secara manual. Bom yang mereka tembak di tengah-tengah laut tak akan mampu mengalahkan akan buluh yang dipecincu oleh para pejuang-pejuang mujahidin jamun. Jadi hingga para hamba Allah butuh analisa kenapa mereka kokoh, kenapa mereka kuat. No cerita ni menyonyo. Maka dikirimlah utusan yang paling hebat, manusia yang paling cerdik dalam berfikir, oleh Ratu Belanda. Keken-ken ke ahli orang tua Aceh, pegah sendok hugurannya, pegah. Yang engkau wallahu alam. Dikirimlah sunnah hugurannya ke Aceh, lalu dipelajari adat budaya cara kehidupan bangsa yang mulia ini. Rupanya para hamba Allah
umat di Aceh, mereka sangat sayang kepada Islam yang suci ini. Mereka saling bahu-membahu dalam membantu orang-orang di Aceh. Mereka saling bantu-membantu dalam mengokohkan akan iman orang Aceh wadayan. Hingga untuk dikalahkan oleh mereka takkan punya ada kemampuan. Mau tidak mau, maka harus bermalim dengan orang Aceh. Pegah bedah ia berlah ke pegah. Ia berkedih bak tabau daya hidih di negara Arab, gepegah nan dayahnya Darul Ulum Mekah Al-Mukarramah. Ia berlah sunnah gronyo kedih Darul Ulum Mekah Al-Mukarramah. Watai sangat ibu gepegah saboh leting gepegah. Saboh leting dengan Dengkuci Muhammad Taman nek daripada Dengkuci Azhan Muhammad Tiro yang engkon wallahu alam. Rupanya di Dengkuci Muhammad Taman gitu gajan ahli makrifat, gajan ahli hakikat, gitu nyan kafe laknatillah yang lahir beriman kepada Allah, yang batinnya benci kepada agama Allah. Gitu pun Dengkuci. Lalu saat kata gelah tujuh Dengkuci keberah kebedah gua kena wajah. Dia beri berita bak orang Aceh tanya sebab masa ente akan terus tidak kafe laknatillah yang caranya pandainya tentang Islam tidak ada tandingan, sangat-sangat luar biasa. Rupanya banggetun kepai kepada Dengkuci Muhammad Taman di Teluk Bayur Padang, hinan kana gambar Dengkuci di Muhammad Taman. Bila kedapatan orang semacam ini maka potonglah akal lehernya. Bercerita lalu Dengkuci Muhammad Taman dengan yang panjang payah kerut berbotak, olehnya janggut payah kerut dan gigau payah le baru lepas Dengkuci Taman kena wajah. Ceritanya para hamba Allah hadap kemudian kepegah iwo tu sedang hogronyo iwo Padang kawinlah dengan anak kiai di Padang yang hana salah Siti Aminah kepegahanan Siti Aminah. Lalu berangkatlah tunuk hogronyo dan saat kawin dengan Siti Aminah dengan nama bukan lagi sunuk hogronyo tapi Syekh Abdul Ghaffar. Lalu Syekh Abdul Ghaffar yang pada hakikatnya tunuk hogronyo kafe laknatillah ibadah kita mengwajah jiki mumci kepegah di Baitur Rahman Banda Aceh selama 3 tahun. Layatun kelidenya jid ke mumci taikut gikut lenek katanya kafe laknatillahnya sebagai imam besar di Baitur Rahman Banda Aceh. Saat terjadi perang yang berkecamuk yang tewasnya Jenderal Kohler di Baitur Rahman Banda Aceh, watenya kepegah tunuk hogronyo jiplung kepegah jiplung terus kedih Jepang ipegah haba kafenya bak radio dikonek kena bak radio rimba raya utakengon ipenyata bahawa selama letun ke kafe laknatillah so yang terbayang dilikur ke letun wajib kata ipenyata draw kembali. Kalau bila memang benar bukti-bukti dan sejarah itu para hamba Allah, maka super benar hamba Allah hudalil muttaqin. Quran ini menjadi hidayah kepada orang-orang yang takwa. Mana mereka yang ica Quran, ibaca Quran li orang-orang yang beriman secara lahir dan beriman secara batin. Para hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu siapa orang-orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan apa yang tak tampak pada mereka, yang tampak pada mata mereka, yang tidak didapat oleh alam pikiran mereka, yang tak didapat dirasa oleh hati mereka, tak dapat didengar oleh telinga mereka, tak dapat disentuh dengan tangan mereka, tak dapat dicium dengan hidung mereka, tak dapat dirasa dengan lidah mereka. Gebuh contoh dalam kitab barang-barang yang terjadi dalam alam kuburan. Gebuh contoh benar. Di saat mati ahli ibadah, lalu amal ibadah yang akan dikerjakan oleh umat manusia di alam dunia, lalu seandainya dia laki-laki, maka wujud amal ibadah itu sira putra cantik jelita yang sangat rupawan. Lalu si putra mulianya yang pegah itu bak ulai katanya menemani akan katanya watai kala takalan putra cerdas rupawan belum pernah disaksikan sebegitu indah rupawan, sebegitu molek wanita yang nahin alam kuburan. Tatanya katanya
Oleh kerana tanya waman anti, siapa dirimu? Disebut oleh putra yang mulia rupawan, ana amalukan saliham fid dunia. Ulun tuan, wahai tengku, dah bahasa tanya, ulun tuan amalukan saliham fid dunia. Aku ini amalmu yang saleh, yang dulu engkau sangat letih melakukannya, yang dulu engkau tertatih-tatih dalam melakukannya, yang nebedah bawa teh tubuh, nebedah, dengar sayup-sayup suara azan, hayalah salat, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik, lebih mulia daripada orang yang tidur. Tak nebedah dah kerana dikala nebedah memang ulen nejak bakulah ne mumat bacut-bacut oleh jan yang terbayang rumah yang terbayang masjid bah long jak masjid kadang tijih panai jak long jak long kau dep jamaah ini masjid atau bah long jak long na tiro kana dua awal lain PKP bah long jak long nyana mulai tu awal lain PPK bah long jak long tiro tu nyana perut awal lain PPK bah long jak nyana musabah saf awal lain PPK bah long tati nyana pada tu. Itulah amal yang kau kerjakan dulu di alam dunia. Pada hari ini faghayyarallahu, maka mengubah oleh Allah akan amalmu itu dalam berbentuk aku seorang putri cantik jelita yang akan menemanimu di alam kuburan sampai kiamat kelak. Di saat jika atranya le putra mulia, terdengarlah suara di aras, Naum kanaumil arus, tidurlah dirimu wahai hamba Allah di alam kuburan. Nyanyi tidur dengan penuh kelezatan seperti tidurnya lintu ngendara baru malam pertama. Bercukup mangat wahai hamba Allah, dalam kuburannya dipengan oleh amalmu yang saleh, ditemani oleh putri cantik jelita. Tidurlah dirimu selama-lama sampai kiamat kelak seperti tidurnya lintu ngendara baru malam pertama. Nyokan daji bahasa long malam paling mangat ngendara baru tok malam pertama mangat adat. Galam sempat tamu cukeh-cukeh dengan urang dia galak. Galam sempat katanya no terserah urang don analisa apakah bahasa lun daji atau tidak. Galam sempat tanya tak pegat hubungan intim. Galam sempat tak tumpahkan segala rasa cinta katanya ke dalam batin ji. Sungguh iku menau. Galam tamu cuti-cutiat pi, galam tamu tuah-tuah pi. Kai ku menau tanda pagi sudah tiba. Takun bab promo dek. Galam tamu senang-senang tanya, rupanya katrok pada tubuh. Artinya apa para hamba Allah? Begitu lezat, bahagia, lintu darah baru malam pertama. Begitulah kira-kira kata di alam aras, tidurlah naum kanaumil arus. Tidurlah dirimu wahai hamba Allah atas lelah amal ibadah yang kau kerjakan dulu di dunia. Sekarang ditemani oleh putri jelita seperti tidurnya darah baru ngelintu baru malam pertama. Ipateh le-ule datanya tenteh itu mung le alam pikiran. Tak culok mata alam tanah adanya hana, tapi hati ini percaya. Bahkan ipateh lam dali hadis Nabi na adanya percaya itu para hamba Allah gekenti alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah orang-orang muttaqin, dia percaya perkara yang tak tampak pada mata-mata mereka. Hamba Allah yang pertama. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, mereka senantiasa mendirikan solat. Tengah-tengah hidup main HP bawa warung kopi, Allahu akbar katruk pada Isya bahlong kubah oleh HP tiat. Sebab hana penting dah di HP nya long kubah tiat. Menyang ilong pilong dua, tijih pi dua, tijih pi dua, tijih pi dua. Lalu di masjid siapa yang merukuk sujud? Long kana umurnya kan 60 tahun, long kan 60. Long yang 60 mentang tengah dia azan long main HP bawa warung kopi. Itulah ada long yang umur 55. Umur yang 55 menyailang mentang long 2 tengah gazan di masjid, guna gazan di Kula Batai, tengah gazan di Masa Kota. Long yang 55 itulah yang 50 perut.
Orang 50 put menyelang pelong duk. Lah adik umur 50. Adik turun temurun. Cukup tu deh para hamba Allah pada hari ini kita meninggalkan akhlak kita yang tak bisa diadopsi oleh anak-anak generasi kita di masa akan datang. Tengah tiba orang azan, tengah tiba kedai warung, tengah tiba orang sembahyang, watai leho, watai atha, watai maghrib, tanya pesibuk dalam mengejar akan nikmat sesaat. Kalau nonton le anak-anak banyak, le anak-anak kedai umur 20, umur 25, umur 20, umur 17, iji pun laganya rupanya aturan udip. Lalu katanya sahabat urang mati tinggal yang mereka pada hari ini umur 10, umur 12, umur 15, mereka lah yang akan mengurus bumi ini, mereka lah yang mengurus negeri ini, mereka lah yang jadi kegaji awajan yang dia ke dari kampung, awaknya yang jaga kawar kampung, awaknya yang jaga camat, awaknya yang jaga bantu camat, awaknya yang jaga bupati, awaknya yang jaga kepala dalam 1 2. Singkat cerita, mereka lah pejabat agama, esok kelak mereka lah pejabat negara, esok kelak 20 tahun akan datang menjadilah generasi haram jadah yang tidak ada nilai agama pada mereka. Hadirin kaum muslimin hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lagi terjadi uronyo. Li selo eje nepa elo semawe yang namanya sipulan. Ijo nami ina umur 16 tahun ibalik fakta, ibalik aturan atau ibalik dari umur 16 pegak 20 pegak. Dari asal anak darah umur 16 ipegah kalau kahwin. Ijo idin, ijo ba'amai, iba Malaysia. Terus kedih ipu belau iba bersama hotel tibulion di perkotaan 7 hotel sebagai pelaku. Kipan haram jadah pikiran umat manusia. Mereka lah yang lahir dalam asrama je hanai turi Quran tu ji. Man umur 16 tahun namanya Aceh lau je merota. Sebagai pelaku 7 Cina tidak, Jepang tidak, Bangla tidak, Hindia tidak menang berita dak dalam HP ia pegah list hidro kepala kelompok orang ada yang wajah kipan haram jadah pikiran manusia. Hadirin kaum muslimin hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk pedang terbayang dengku tosah sulit wa yuqimuna salah sulit sekali. Tak pegah tulis Tuhan kibai ke pegah wasta'inu bis sabri was salah buat terbayang berat tengah mangat tadu-du tengah mangat main katro panggilan hayal salah kemari salat hayal falah wahai hamba-hamba Allah yang hendak mendapat kemenangan nanti ke sini kena Allah salat berat karena berat kun Allah. Wasta'inu bis sabri was salah, minta bantu oleh kalian semua supaya kalian mampu sabar untuk melakukan taat. Minta bantu pada Allah, ya Allah ni bantu long ya pak baik long sembahyang long puja draw ni apa kalau kau bantu balong ke Tuhan. Wasta'inu bis sabri was salah, kalau kau bantu balong baik kata ba, kalau kau bantu balong baik kata malung, kalau kau bantu balong Tuhan mengakuinya. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu sangat berat sekali kata Allah, berat. Illa alal khashiin, kecuali kepada mereka yang sangat khusyuk hati mereka yang sangat terikat jiwa mereka dengan solat. Itu orang-orang yang tidak berat dah terbayang aku. Solat yang berat mana para hamba Allah? Kan terbayang yang kata lakukan lagi jina kau nunggu. Nggak solat lahir ke kan? Tiban solat lahir syarat terbayang nanam, yakin cuci tubuh, cuci tempat, cuci pakaian, tutup aurat, yakin dada menghadap kiblat, yakin watai kaitamong yang syarat lahir. Karena syaratnya mendum, lalu ditanya Allahu Akbar. Ba Allah Akbar nya beda punya tak berdoa ihram, rukun qauli. Lam rukun qaulinya na rukun fi'li ta berdiri. Olehnya na rukun qalbi ta na kasat taharat tayin. Ta kasat sahaja aku solat. Ta taharat fardu. Ta tayin Jumat akbar kata. Adik
menggabung lain macam. Lalu tambah rukun selanjutnya baca Fatihah, rukun qauli, berdiri itu rukun fi'li, rukun itu rukun fi'li, i'tidal itu sami Allah rukun fi'li. Jadi nyan sembayang biasa dengkunya, nyan sembayang lahir dengku. Sembayang batin ya Allah pegang cukup tak berat. Solat batin itu sangat berat. Solat batin terikat segala anggotamu. Mengikat anggota, termikat anggota. Jaro hanjit megak-gerak bertetap. Mata hanjit nginguki, hausi mata kah patah dahimu kau letak. Patah ka peduk dah untuk kah? Oh hinan berarti. Mata hanjit nginguki, hanjit unen, hanjit ukiri berarti. Itu solat batin. Hatimu terikat kepada Allah. Adi hanjit megak-megak. Bacut gatai nyai petun-petun aja. Terus baca laju. Wajjahtu wajhiya. Lidahmu membaca wajjahtu wajhiya. Hatimu mengingat diri ini menghadap kepadamu ya Rabb. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Dirimu oh Tuhan yang menghamparkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jibisi li hatimu. Hanifan muslimah. Diri ini tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Jadi tapi long hanjir long sembayang lagi jan na cara lain kiban cara sembayang la batin lain ingat mentang meno ka ingat putrai baca le babaka wajjahtu wajhiya hatekah puikeun wajjahtu wajhiya. Adi jangan beri kesempatan hatimu digenggam oleh setan, dibawa hatimu ke mana-mana. Baby kesempatan. Lidahmu membaca alhamdulillahirabbil alamin, hatimu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Oh ilun hae lagi yang tunggu hae na cara lain sabot cara yang paling rendah kiban babahmu mengucap wajjahtu wajhiya, hatimu mengingat Allah lilladzi fataras samawati wal arda. Allah ingat dur Allah supaya tidak ada kesempatan bagi setan untuk ada kesempatan masuk menggenggam hatimu. Ipegah lihat dia kata andik li setan nyolonyo tak jadi bebak gede tak jadi kopi pre tu tabo. Oh nyolonyo tak jadi gede humatang. Oh tak jadi gede punya ucap dalam dia mitangkut. Tarik le kena basat, ingat le Allah. Solat batin itu yang sangat berat dilakukan oleh umat manusia. Dan kata Allah berat sekali solat itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin, kecuali bagi mereka orang-orang sudah khusyuk hati mereka kepada Tuhan. Hadirin selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka menginfak pada agama suci, pada agama Allah. Alhamdulillah. Ilung baroje wate sangat hanai tangen Allah kakana gebi tangen. Ilung baroje wate gelabna Honda. Alhamdulillah kana utaha balung ka ilum lo Honda tabo. Ilun lejeng kana moto, alhamdulillah lung kana moto. Jadi harta yang ada padaku ini bukan pusaka daripada ayahandaku. Harta yang ada padaku ini kan itibiat lam sehari tirat ukelon. Tapi harta yang ada padaku ini semua adalah hadza fadlum mir rabbi. Semua adalah karunia Allah yang Allah anugerahkan kepadaku. Jadi lam harta lunyo nah si fakir di tino, lam harta lunyo nah si miskin di tino, lam harta lunyo nah mutajid di tino, lam harta lunyo nah anak yatim di sini. Singkat cerita, karunia Allah yang ada padaku, karunia Allah, nikmat Allah, rezeki yang ada dalam genggamanku, semua punya hak mereka masing-masing. Lalu bagi mereka orang-orang yang muttaqin nyampai balung ke masjid, hai pengurus masjid atau dah ke hai dengkui ilung empat terkah balung ilung menyajid kan nebuh ilung ba alim masjid empat ilung nak mudah 1 juta, ilung nak mudah 2 juta, ilung nak mudah sekian. Lalu para hamba Allah gejok oleh pengurus masjid, lalu gepegat di bangunan. Selama bangunan ini kokoh, dirukuk, disujud oleh hamba Allah, semua jariyatun ila haqihim, semua mengalir kepada mereka yang pernah menyumbang oleh mereka itu. Nahai katengku, hai katengku. Ditna hai nanti keperti bahasa bau rawa.
gekalan tu nabi watai kala ketamang lam alam neraka gekalan tu nasira manusia mandum katutung yang hana tutung cuma hanya dua golongan dua orang matulung sira orang hana tutung kelapa jaro sira orang juga demikian doji hana tutung lidah ji hana tutung hidung ji hana tutung teot ji hana tutung ujung kaki pun hana tutung. Lalu Rasul bertanya pada Jibril, walimata ya Jibril, kenapa demikian Jibril? Maksud itu gambaran umatmu Muhammad, kibain gambaran umat lu. Yang dua orang yang tidak orang bersedekah harta untuk pergi masjid tempat rukuk sujud menyembah Allah. Yang tidak orang tu dalam dunia dalam hidup ji tiga itu bayang tagai. Itu pun terbayang wate rea. Tiga itu bayang. Ni mati ji. Lain ada bayang ji. Jadi lidah ji hana tutung karena dari lidah dia mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, itu biar ujung lidah segala pujian kepada Allah dan Allah itu maha tinggi. Hidung ji han tutung karena mucum di kamu salah. Doji hana tutung karena doji ipedu pada kamu salah. Telapak jaro ji hana tutung karena telapak jaro ipedu pada teut ipedu pada kamu salah. Teut ji hana tutung ipedu pada kamu salah. Ujung kaki ji ipetepeh dengan ujung musala. Nyan kenyan organ badan anggota tujuh yang hana terbakar dengan api neraka. Lalu Nabi katanya, jadi tiga tagalam udai bisa bayang tiga tagai itu pun solat uraya. Pakri ke umat-umatku yang solat mereka 5 kali hari semalam. Pakri ke luar biasa. Yang terdotu iji sedekah. Hartanya isumbang bak masjid. Yang bak masjid iruku isujud isembah Allah. Dia pun selamat lidah, hidung, dahiji, jaroji, teotji, ujung kakiji berkat sedekah yang disumbang kepada masjid. Dalam masjid itu rukun sujud menyembah Allah. Maka Allah berkata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan termasuk orang-orang muttaqin mereka yang kami rezekikan kepada mereka menginfak pada jalan-jalan Allah. Selanjutnya para hamba Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Juga mereka percaya kepada Quran suci ini yang telah diturunkan oleh Allah pada Rasul Nabi Muhammad. Juga mereka percaya kepada kitab sebelum kitab suci ini, Taurat, Zabur, Injil, mana-manalah kitab-kitab sebelum diturunkan Nabi Muhammad. Saya percaya itu adalah kitab Allah turunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Artinya kitab yang belum dirubah oleh tangan-tangan jahil mereka. Para hamba Allah, wabil akhiratihum yuqinun, dan orang muttaqin itu dia percaya teguh hatinya bahwa hari akhirat itu pasti akan ada. Allah kepegat orang akhirat untuk apa? Membalas amal telah dilakukan oleh umat manusia. Kahe baik bantu fakir miskin, kahe baik kelola negara dengan adil, dengan makmur, kahe baik bila sehat ke orang, kahe baik rukuk sujud menyembah Allah, kahe pebut keadilan di alam dunia. Allah pegat orang akhirat tempat pembalasan kepada mereka ahli-ahli ibadah. Juga hari akhirat tempat pembalasan kepada hamba-hamba Allah yang telah melakukan segala perbuatan-perbuatan salah. Hadirin hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah, hanya demikianlah nasihat singkat daripada ulun tuan. Mungkin karena ada kekurangan, kesalahan, kejanggalan, kiranya Allah memaafkan hamba yang hina ini. Mudah-mudahan kita akan bahagia dengan nasihat daripada kitab suci dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. آمين. الحمد لله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله سرا وعلانية لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين واهلك الكافرين والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واهلك الكافرين والمنافقين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكافرين والمنافقين. اللهم اهلك أعداءنا وأعداء الدين واهلك الكافرين والمنافقين. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.